Makanya di titik pas masih awal itu nggak punya temen, nggak punya duit, nggak punya saudara, akhirnya nginep di masjid. Pas nginep di masjid itu nggak punya duit, akhirnya nggak bisa makan 3 hari berturut-turut. Ada titik di mana ya udah kunang-kunang gitu, berdiri udah nggak bisa. Itu ngelihat langit-langit masjid tuh kayak gue mati bentar lagi nih gitu. Kita kasih solusi. Gibran e-Fishery. Akhirnya gue datangkan juga nih. Banyak yang minta lo nih bro. Wih, masa? Yoi itu. Ini banyak yang penasaran nih. Kisah Gibran Huzaifah. Pernah tak makan 3 hari, kini jadi bos unicorn. E-Fishery gila, gue udah gede banget ya. Gue pikir udah IPO ya, belum ya? Belum. Bentar lagi. Mudah-mudahan bentar lagi ya. Udah ditembus, lo exit, lo tinggalin, lo terbengkalain. Iya kan? Enggak dong. Dapat puluhan triliun. Ngapain hidup lagi ngurusin begituan ya? Enggak dong. Enggak ya, lo harus ini lo. Janji-janji lo harus udah benar-benar teramanahkan lo. Siap, janji-janji politik kalau apa nih? Ini salah Gibran ntar awas. Ini Anda Gibran Raka Buming atau gini? Berarti kan kalau e-Fishery kan banyak yang terlibat ya, karena memang e-Fishery ini mengagregasikan beberapa macam pihak. Sebelum nanti kita bahas lebih dalam ya, tapi gue pengen coba ngambil highlightnya dulu di depan, baru nanti lo cerita kok bisa-bisanya lo nggak makan 3 hari, lo sebenarnya backgroundnya apa? Apakah lo dari anak nelayan kah, ngurusinnya ikan atau apa nih ya? Pokoknya intinya adalah di aplikasi atau mungkin di startup ini ya, yang terlibat adalah petambak ya? Ya, Petambak. petambak. Ya, pembudidaya. Lalu nelayan juga nggak sih? Enggak. Nelayan kan biasanya buat tangkap. Ya, kita perikanan tangkap kita nggak sentuh, cuma perikanan budidaya aja. Oke, terus berarti agregasi kanan kirinya siapa aja? Lu kan tengah-tengah nih. Ya, yang pertama emang yang paling banyak kita bantuin di pusat dari ekosistem kita itu pembudidaya sama petambak tadi. Oke. Nah, kita ngehubungin mereka sama teknologi buat bantu budidayanya bisa lebih bagus lah ya, panen bisa lebih cepat, hasil panennya bagus. Baru kita connect ke input istilahnya. Jadi pakan, mereka dapat benih dari mana. Jadi di situ terhubung tuh sama pihak lain. Jadi pabrik pakan, agen pakan, petani, pembenih dan lain-lain. Jadi mereka bisa dapat akses ke input sama hasil panennya. Oke. Kita hubungkan juga. Jadi ke buyer-buyer, mulai dari buyer lokal, supermarket sampai ke ekspor. Oke. Gitu. Dan berarti bisa bypass dong mereka. Bisa ngedrive dong langsung tanpa lo tuh. Jadi begitu udah tahu nih ada buyer dari mana, udah tahu nih pemilik pakan dari mana, ya udah si petambak atau pembudidaya ini langsung bypass aja. Ya kayak sesimpel gue udah kenalan sama supir atau driver Gokar. Ya kan bisa jadi aja orang-orang tinggal ngapain gue pakai aplikasi Gojek, gue langsung bypass aja. Gue kontekan sama dia, besok gue mau ke daerah Bekasi, besok gue mau ke Bandung. Yaudah gue bayar lo lepasan aja deh. Nggak usah pakai aplikasi. Memang resikonya adalah ya kalau gue diculik dia apa-apain, ya udah Gojek berlepas karena kan lo nggak lewat platform, ya kan? Itu kita bahasin nanti detail ya. Siap. Ya. Siap. Gimana cara kerjanya? Revenue udah berapa sekarang? Wah, itu juga nggak bisa sebut nih. Kalau financials kita nggak bisa sebut lah, cuma bisa dikira-kira lah. Susah juga kayaknya nih ya, ngegocek dia nih. Kira-kira berapa sih? Sama juga kira-kiranya, pokoknya 4 tahun kan lu udah EBITDA positif kan? udah ada beda positif. Udah hijau nih bukunya dia nih ya. Tembus berapa? Itu ada tuh. Gibran pernah tidur di tempat masjid. Sekarang punya harta rupiah 1,5 triliun. Iya kan? 1,5 T ya? Harta lo, duit lo berarti ya? Di atas kertas kan? Ya kan lo udah dividen Enggak kan? di kantong yang pasti ya. Ya lo udah bagi-bagi. Enggak. Itu kan harta yang kayak gini-ginian, mereka tuh ngeliatinnya dari total valuasinya sama estimasi ownership-nya tuh berapa nih si foundernya ini. Yang hitung valuasinya siapa? Media. Berapa media kata dapetin media? valuasi. Pokoknya valuasi company-nya 1,4 billion gitu kata media. Oh kan, jawab udah, lu nggak bisa kegocek sama orang jurnalis mah pasti 1,4 triliun. Iya, 1,4 miliar dolar valuasinya. Miliar dolar. Izin boleh saya keluarin kalkulator sakti saya? 20 triliunan lah ya. Kalau valuasi sih nggak apa-apa, itu kan udah banyak di publik ya. Ya, 20 T. Revenue kan kita nggak bisa sebut. Oh iya. Ya kan tinggal gue bagi aja. Kalau lu pakai multiple rasio kali 5 kan tinggal 20 bagi 5. Kan simpel aja hidupnya gitu. 20 T. Lu pakai kali berapa sih? 3 misalnya. Kali 5 deh. Ya, 20 bagi 5 berapa sih? 4 T. Setahun. 4 sampai 10 T lah setahun ya e-Fishery ya. Bukan dari gua lah, itu yang hitung sendiri ya di kalkulator ya. Ya udah nanti Detik Finance, kapanlagi.com bilang ya, pokoknya dari mulut saya kita kan jadi sama-sama for the media record nih. kan dari lo, gue gak ngomong apa-apa. Kita kan sama-sama media nih.
Berarti omset lu setahun tuh bisa sampai kisaran 5T. Oh, kalau valuasinya 20T. 5T ya. Cakep juga ya. Founders berdua. Founders berdua. Investor? Investor ada beberapa lah 20-an lah. Kalau investor dari awal. Karena ini kita berdiri tahun 2013 ya. Jadi udah dapat 5 funding pembiayaan yang beda-beda. Berarti kalau valuasinya, kita ngomong valuasi ya, 20 triliun dengan revenue stream lu tuh ada banyak ya? Ada berapa berarti ya? Stream income lu dari pakan, dari panen ikannya, dari nyewa alat kasih pakan gratis yang otomatis tuh bisa dikontrol lewat aplikasi. Ya. Ya kan? Pak Teten banyak cerita loh. Pak Menteri Koperasi UMKM waktu saya membersamai beliau di tahun lalu kita keliling kampus-kampus untuk ngedukasi UMKM. Dia banyak apresiasi loh. Nama lu sering disebut loh. Keren tuh. Dan di panggung beliau juga bilang kan gue satu panggung sama dia nih. Kita talk show bareng-bareng gitu kan. Tuh lihat contoh e-fishery. Wow. Makin lebar hidungnya nih kayaknya. Makin lebar hidungnya. Iya kan maksudnya banyak lah. Nanti lu duitnya dari mana aja. Gue mau belajar juga lah. Teman-teman juga mau belajar gimana sepak terjang dari e-fishery. Kita bahas dari awal aja deh. Ini berita-berita yang beredar gimana bro? Lu dulunya siapa sih? Marbot? Ada background perikanan atau apa sih? Bahas dari awal deh. Tahun berapa sih ini kepikiran? Kalau yang cerita ini sih jauh lebih lama baru masuk kuliah. Kan mau masuk kuliah 2007. Lu di mana kampus? ITB. Jadi masuk kuliah ke Bandung. Cuma kebetulan memang lulus dari SMA yang gue satu-satunya alumni yang masuk ke ITB sampai detik ini gitu ya. Jadi selama berpuluh-puluh tahun tuh cuma gue doang alumni yang memang masuk ke ITB. Maksudnya gimana sih alumni masuk ke ITB tuh gimana? Alumni yang lolos keterima di ITB, alumni SMA gue. Oh, alumni SMA mana? Ada namanya PB Sudirman 2 di Bekasi lah. Pokoknya terpencil, mewah, mepet sawah gitu ya. Pokoknya gedung cuma seuprit gitu. Ya gue cuma satu-satu alumni yang masuk ITB, jadi nggak punya teman sama sekali. Terus waktu itu orang tua ada masalah keuangan. Jadi pas masuk ke sana lagi nggak ada duitnya gitu ya, sampai hampir nggak bisa masuk sebenarnya. Walaupun masuknya dulu jalur yang SPMB kan. Gitu, makanya di titik pas masih awal itu nggak punya temen, nggak punya duit, nggak punya saudara, akhirnya harus nginep di masjid. Nah pas nginep di masjid itu gak punya duit, akhirnya gak bisa makan 3 hari berturut-turut. Bulan Ramadan waktu itu, karena waktu masuk bulan September tuh Ramadan tuh. Ya iyalah gak bisa makan lah, puasa lu mau makan gimana? Tapi gue gak bisa sahur juga. Dulu di masjid sama gak dikasih, jadi gak bisa sahur, gak bisa buka. Literally gak makan tuh Literally gak makan sama sekali. Cuma makan 3 butir kurma aja tiap buka doang. Gitu. Maaf deh, berarti kondisi keuangan keluarga waktu itu gak bisa sebantu itu maksudnya? Bener gak bisa segitunya. Apa emang background orang tua? Sebenarnya orang tua, jadi bokap dulu waktu gue kecil tuh jadi mandor konstruksi lah. Oh lu anaknya Kang Mandor nih? Iya, tukang mandor konstruksi. Tapi pelan-pelan ya karirnya lebih baik. Cuma waktu itu emang ada masalah keuangan. Jadi dia dikeluarin dari pekerjaannya. Jadi struggling financially saat itu. Oh. Gitu. Sampai ya tadi buat ngasih jajan aja gak bisa gitu. Gitu. Dan gue inget jatah makan gue sehari waktu itu cuma 9.000 di awal-awal ya. Cuma 9.000 per hari. Jadi udah 3.000 sekali makan lah kan. Kalau makannya 3 kali kan, terus mikirin tuh sampai emang akhirnya habis duitnya. Jadi ya udahlah, mau minta pasti ngerepotin gitu. Akhirnya nggak makan tuh 3 hari berturut-turut. Itulah cerita yang dimasuk tuh, karena waktu 3 hari itu ada titik di mana ya udah kunang-kunang gitu, berdiri udah nggak bisa. Itu ngelihat langit-langit masjid tuh kayak gue mati bentar lagi nih gitu. Tapi udah di titik itu sih. Cuma ya mati di bulan Ramadan di masjid ya, insya Allah mati syahid gitu kan ya, woy. Harusnya lu meninggal harusnya saat itu. meninggal. Ini obrolan apa sih? Udah jenggot lagi yang ngomong. Iya. Oh iya. Tapi akhirnya dikasih uang, ada yang ngasih uang malamnya, baru bisa makan. Yang ngasih siapa? Orang ngasih. Jadi ada orang ngasih uang aja, pokoknya ngasih. Mus lapar ya, kasih duit. Jadi akhirnya udah bisa makan deh saat itu. Itu bokap lu kali lagi ngejelma gitu. Ngejelma kali ya. Kayak waduh anak gue kayak susah nih, aku pura-pura daripada ntar takutnya dia terlalu dimanjakan gitu. Enggak juga, orang lain aja? Enggak. Emang orang random aja. Bentar, waktu itu lu di masjid itu lagi ngampus, lagi kuliah, lagi nuntut ilmu kuliah. Tapi maaf nggak punya biaya orang tua. Nggak punya biaya buat sehari-hari. Jadi akhirnya ya tinggalnya nginepnya di masjid lah. Tapi keren loh, ada orang tua ya oknum lah ya, yang karena dia tahu anaknya nggak bisa kuliah, dia nggak punya duit, langsung udah kamu kerja aja nyusahin orang tua deh, ngapain kuliah gaya-gayaan, nggak punya duit.
Ya kan, tapi ternyata dipaksain terus. Dipaksain bela-belain lah semuanya sampai jual mas kawin, pokoknya segala macam yang ada supaya biar bisa kuliah. Masuk ITB-nya kan bayar kan? Bayar. Berapa waktu itu ya ITB? Jadi kan untungnya SPMB jadi biaya masuknya Rp0. Jadi waktu gue pernah masuk ke USM dulu tuh yang harus bayar 45 juta. Wah, nggak bisa, akhirnya dilepas. Untungnya udah santai aja, ntar juga masuk yang SPMB kan, yang jalur UMPTN lah. Kalau sekarang SBMPTN itu masuk tuh dulu biayanya bisa Rp0 kalau misalnya kita nggak mampu. Akhirnya ngajuin bisa Rp0. Jadi per bulannya per semesternya tuh zaman dulu tuh cuma 2 jutaan lah, 2,75. Jadi ya, tapi segitu pun kesulitan gitu. Satu semester 2,75. Jadi makanya ya ada jalannya lah. Kita kan seangkatan ya, sama-sama tahun 89 ya kelahiran ya. Iya. Berarti tahun ini kita 35 tahun nih, 35 tahun. Artinya berarti waktu itu gue ngasih ngepur ke lu. Soalnya waktu itu gue gak keterima di ITB. Karena gue ngeliatin kayaknya Gibran kesian nih, udah dia aja deh gitu. Bisa. Makanya gue ngambil London School kan. Serang lagi nih gue, maksud lu London School gak bagus deh gitu ya. Nah, teknik apa yang lu ambil? Biologi dulu. Jadi Oke. Ada hubungan sama ikan gitu? nggak ada sebenarnya. Jadi fakultasnya sebenarnya ilmu dan teknologi hayati, jurusannya biologi, nggak ada hubungannya sama sekali sama ikan. Nah, cuma waktu itu ada mata kuliah waktu gua tingkat 2, tingkat 3, namanya aquaculture. Itu mata kuliah pilihan. Oke. Aquaculture itu intinya budidaya apapun di air, namanya aquaculture gitu. Ini rame banget tapi mata kuliahnya, bukan karena peminatnya banyak, cuma karena kalau datang absen pasti dapat A. Enak bener tuh. Enak bener. Kok dosennya begitu? Iya, emang kayak gitu, dosennya baik lah. Terus di akhir semester kuliah lapangan dibayarin kampus ke Bali. Oke, gue semangat karena alasan itu tuh. Gak ada minat-minatnya sebenarnya sama perikanan atau apa. Oke. Datang gue biar nyuci IPK nih. Nyuci IPK. Dapat A nih. Ya udah. Akhirnya datang. Nah, tapi ternyata dosennya inspiratif banget. Dan nyeritain soal potensi perikanan lah. Perikanan ini jadi masa depan pangan gitu. Jadi kalau lu nanti mau bisnis, ya lu harus bisnis start dari perikanan. Beres dari kelas itu gue buka kolam lele. Gitu. Modalnya dari mana? Katanya nggak punya duit. Itu kan udah tingkat 3. Jadi waktu di awal nggak punya duit, selama 3 tahun itu macam-macam tuh. Jadi tutor, jaga di convenience store gitu ya. Terus jualan sayur ke restoran-restoran gitu. Sampai akhirnya ya tingkat 3 udah ada nabung dikit-dikit lah. Gitu. Di situ buka kolamnya, modalnya juga karena nggak gede-gede banget sebenarnya. Itu cuma sewa kolam. Kayak mungkin 6 kali lipatnya ruangan inilah. 400.000 per tahun. Sewa di Bandung. Di Bandung. Oke. Jadi di Bandung Selatan ini murah sewanya. Terus buat modal pertamanya juga nebar benihnya tuh cuma 1.000 benih. Jadi modalnya satu benih itu 150 lah. Jadi 150.000. Sama pakan kurang lebihnya ya buat segitu ya seton lah ya. Nggak nyampe seton, malah 1,5 kintal lah. Jadi modalnya paling cuma ya 2 juta lah, 2 juta 3 juta gitu dari tabungan buat ngebuka satu siklus pertama tadi. Itu kan pakai terpal ya awal-awal ya? Enggak, waktu itu gue emang kolam gali, emang kolamnya udah ada kan disewa. Karena sewa tanah di situ. Sewa ya? tanah. Bedanya apa sih? Gue mau teknis sedikit ya, baru ntar lanjutin lagi ya. Pengen tahu aja sih edukasinya. Bikin kolam yang gali itu sama kolam pakai terpal si lele itu akan ngaruh nggak ke pertumbuhan lelenya, ke gizinya dan seterusnya? Iya, bedanya sih emang kalau gali ya berarti kan airnya tuh nempel langsung sama tanahnya. Nah, kalau tanahnya jelek berarti airnya bakal kepengaruh jelek. Tapi tanahnya bagus berarti ada nutrisi-nutrisi dari tanah yang itu bisa ngebantu plankton dan lain sebagainya buat bisa tumbuh. Kalau terpal enggak, kebalikan. Jadi itu harus lebih ke kontrol kan ya, enggak berinteraksi langsung ke tanah. Jadi airnya itu enggak ada kontaminasinya gitu dari kondisi tanahnya gimana. Tapi airnya juga harus dimanipulasi, maksudnya lu naruh airnya dulu nih supaya planktonnya bisa tumbuh, berarti harus ada kandungan organiknya. Jadi harus ada taruh pupuk dulu gitu misalnya, supaya kandungan organiknya bisa tumbuh. Karena emang ya butuh kandungan organik sih. Pupuknya pupuk apa? Macam-macam. Misalnya pupuk, baiknya sih pupuk ini ya, apa kotoran kambing gitu atau apa yang emang ditaruh dulu supaya bisa numbuhin kandungan organiknya, supaya nanti misalnya buat nanam lelenya bisa tumbuh lebih bagus. Manusia gitu kan lele katanya makan kotoran manusia. Bisa itu aja, stigma apa enggak sih? Gue nggak tahu deh. Gue selama ini 35 tahun gue kayaknya kejajah sama pikiran begituan. Katanya lele makan enggak Ya ya? itu stigma zaman dulu lah. Kalau sekarang mayoritas lele yang udah di pasar itu makan pelet. Udah pelet bener. Oh, udah milih ya? Udah milih. Wah, bekas dairy nih, enggak. Oh, dia nggak makan begitu. Nggak makan begitu. Tapi lu bisa lihat sebenarnya kalau lu kepecel lele misalnya.
Terus ada ikan lele digoreng dia terus ngelengkung gitu. Enggak, lu jangan bercanda. Beneran kalau ngelengkung, itu berarti dikasih makannya yang gitu-gituan lah. Tapi kalau emang iya. iya, Kalau kalau bentuknya masih bagus gitu ya, bentuknya cuma ngikutin pancinya gitu ya, wajannya berarti oke. Tapi kalau ngelengkung gitu, itu makannya gituan. Kenapa indikasinya melengkung? Karena kalau makannya kayak gituan, ibaratnya nggak ada nutrisinya. Jadi isinya tuh cuma lemak-lemak yang kalau kena minyak dia hilang. Nah, jadi dagingnya tuh menciut gitu. Iya. Kalau dimakannya beneran pakai pelet itu intact dia. Gitu ya. Itu diganjel-ganjel lidi gimana? ganjel-ganjel lidi. Kan kita nggak tahu oknum-oknum akal-akalan. Kan nggak banyak tahu lah, sekali. nggak pernah lihat tuh kalau ganjel-ganjel lidi Iya, ya, kan, pokoknya. Kan Indonesia oknumnya banyak begitu-begitu. Oh, jadi ternyata gila, gue dapat ilmu lagi loh. Cara bedain lele makan makanan yang bener apa makanan-makanan mungkin kotoran manusia atau apa segala macamnya. Ada yang melengkung, ada yang enggak ya? Ada yang melengkung, ada yang enggak. Oh, mungkin gini kali, kalau yang dia keker, mungkin dia makan yang memang kotorannya padat kali. Bisa jadi ya. Lebih bernutrisi kalau padat berarti ya. Boleh kita ganti topik ya. Ganti gitu. topik Agak aja. jijik juga lama-lama ya. Nah, bedanya antara si terpal sama si tanah, lu waktu itu pilih yang tanah kenapa? Karena memang kondisinya atau terpal ternyata ujung-ujungnya nggak begitu bagus? Nah, karena emang ya kolam yang ada kayak gitu kan nggak punya lahan sendiri ya. Oke. Jadi kolam yang ada kayak gitu dan disewainnya emang udah digali, jadi ya udah gampang. Oke. Dan ngecek kondisinya juga sebelumnya emang udah oke lah. Jadi emang ya udah mulai aja yang paling gampang, karena keputusan buat bikin bisnis perikanan di awal impulsif banget. Di kelas dosennya inspiratif. Gue pengen bikin, akhirnya nyari kolamnya terus dapat. Jadi nggak bener-bener dipikirin lah. Oke, objektifnya apa? Ketika si lele itu lu taunya nantinya yang penting ternak dulu aja atau dijual juga ke tengkulak atau apa sih? Nah itu yang nggak kepikiran sebenarnya di awal. Lah terus ngapain lu Makanya manen? Ternak. ya itu dia. Jadi masalahnya emang karena nggak pikir panjang orangnya. Jadi pas gue pertama panen baru nyadar, gue harus jual hasil panennya nih. Gitu. Jadi akhirnya jualnya tuh harus ke tengkulak. Padahal ke pasar udah ada mafianya sendiri. Ke pecel lele dia cuma butuh 3 kilo sehari gitu ya. Dan lele kan harus ada di ukuran tertentu lah. Jadi kayak di pecel lele kan ukurannya cuma sepiring tuh. Lah emang kalau gede? Kalau gede nggak mau beli dia. Kenapa? Ya karena kan sekilonya jadi banyak. Misalnya sekilonya standarnya tuh 8 sampai 10 ekor. Berarti kan kalau dia beli sekilo buat bisa 8 sampai 10 porsi kan. Kalau misalkan ukurannya gede sekilo 4 misalnya, berarti cuma sekilo cuma bisa dapat 4 porsi. Iya. Jadi rugi buat pecel lelenya. Makanya kalau udah nyampe ukuran panen harus dipanen satu juga. Oh, malah nggak boleh gemuk ya? Malah nggak boleh lebih gede. Kalau lebih gede harganya lebih jelek karena nggak ada yang mau ngambil. Oh gitu, baru tahu Gitu. gue. Kan ikan semakin gede kan semakin kayaknya nih bergizi gitu loh, enggak ya? Enggak. Itu dia yang akhirnya jadi susah. Mau nggak mau jualnya harus ke tengkulak. Sementara tengkulak harganya kecil banget. Jadi di situ yang wah ini gue harus mikirin gimana caranya nih. Makanya bikin dulu bisnis olahannya. Jadi buka bisnis kuliner gitulah di belakang kampus. Olahan ikan filet lele gitu tahun 2011 2010 lah. Itu akhirnya olahan filet, dan itu yang akhirnya bikin bisnisnya berkembang juga dari 1 cabang, 2 cabang, 7 cabang. Bisnis budidaya lelenya tadi nambah jadi 1 kolam, 24 kolam. Pas lulus tahun 2012 itu punya 76 kolam. Itu nggak ada hambatan tuh. Hidup lu kayaknya kan biasa kan cerita-cerita orang kan, oh ya udah gue begini aku bangkrut lagi. Itu lempeng-lempeng aja tuh. Ya di bagian itu ada ya pasti ada challenge-nya lah ya operasional, tapi pivot pindah-pindah bisnis enggak. Jadi bisnis pertama lu langsung 76 kolam. Iya, di bisnis pertama di ikan itu langsung 76 kolam pas lulus. Itu gimana sih? Mau teknis lagi dong, biar teman-teman sekarang ingin baru memulai lah ya. Karena kita pasti kan ada juga kita hargain yang mereka pengen tahu cara nambak lele. Kan lo kan gak ada hambatan tuh. Karena kondisinya memang apakah karena memang lele itu gampang, beda dengan kelinci. Kalau kelinci kan gue sama anak gue tuh udah pasti mati tuh udah selalu. Ternyata gue kemarin ngobrol sama dokter hewan tuh yang berangkat sama travel umroh kasih umroh tuh, ada dokter hewan tuh, dia cerita katanya. Baru tahu juga gue nih, dok kenapa gue selalu melihara kelinci pasti mati ya? Ternyata katanya sayurannya nggak boleh langsung fresh dikasihnya. Jadi lu diemin dulu, lu taruh mana dulu. Gitulah teknisnya ya. Jadi kelinci nggak bisa makan. Kalau kita kan makannya yang fresh ya. Kalau dia nggak bisa yang fresh tuh. Iya. Berbeda. Nah kalau lele katanya apa gampang? Lele sebenarnya gampang karena budidayanya kayak mungkin yang nonton udah banyak kali yang nyobain lele gitu ya di kolam terpal. Budidayanya mah gampang, nggak susah-susah banget. Karena lele kan tahan mau makan apa aja kan sebenarnya. Iya. Yang biasanya tantangannya lele kanibal aja. Karena kanibal, jadi kalau ada ikan lele yang lebih gede,
dia makan yang lebih kecil. Jadi akhirnya pas dipanen kok tinggal dikit ikannya gitu. Ini ada yang mati atau kayak gimana. Jadi tinggal pastiin kalau makannya rata. Terus sering dipilah-pilah. Oh ini yang gede nih dikeluarin, dipindahin gitu. Gitu aja sebenarnya kuncinya. Jadi budidaya gampang. Cuma yang banyak jadi tantangan buat yang budidaya lele itu jualannya. Karena pasarnya susah, harus jual ke tengkulak dengan harga yang emang lebih rendah. Terus nggak bisa ngontrol kalau mau tengkulak ya lu panen sekarang, kalau lu panen minggu depan ikannya gede, harganya tuh jatuh banget. Jadi yang biasa misalnya nih, contohnya panen 19.000 harganya 20.000. Kalau di harganya lebih gede, harganya jadi turun jadi 12.000. Jadi udah pasti rugi jualnya. Betul, lu pantau mulu dong 24 jam. Cara gimana biar tetap stay segitu, habis itu langsung lu jual? Enggak, emang bisa kita sampling kan ukurannya. Jadi pas emang udah kayaknya minggu depan nih bakal panen, itu udah mulai nyari pasar. Nah cuma yang bikin waktu itu kenapa akhirnya jalan, karena keberanian buat main ke hilirnya, buat buka kulinernya sendiri yang tadi. Jadi akhirnya dan logikanya gue pengen bikin kuliner supaya bisa panen kapanpun. Jadi makanya nggak bikinnya pecel lele kan, bikinnya filet lele, filet sama nugget lele. Gue baru pertama kayaknya filet lele, enggak juga. Sekarang sih udah banyak ya. Zaman dulu di masanya nggak banyak. Makanya pas waktu ngetes juga kan bikin eksperimen, nyobain dulu, terus nyobain ke anak-anak kan, ke teman-teman kampus gue. Cobain lah ini ikan apa gitu. Mereka nyobain, gak ada yang nebak lele. Ada yang nebak kakap, ada satu teman gue nebak salmon. Ini kayak seumur hidup gak pernah makan salmon gitu ya. Kan salmon beda warna ya. Tapi nggak ada yang nebak lele, itu wah bagus nih berarti ya udah. Itu pun akhirnya gue rebranding, namanya bukan jual lele tapi Dori. Nama tokonya. Lah Dori kan ada ikan lagi sendiri kan? Betul, di Dori tuh sebenarnya ada ikan lagi sendiri. Nah, itu sebenarnya salah satu yang bikin kisah inspirasinya yang tadi diceritain sama dosen gua. Itu di mana si Vietnam waktu itu dia produksi catfish. Ya catfish kan kalau nggak patin lele kan? Iya. Gede banget, tapi mereka konsumsi domestik kecil, sama mereka mau diekspor susah karena di catfish nggak mau nerima. Orang kan punya stigma sendiri soal catfish. Sama mereka di fillet, di rebranding. Namanya Dory Fish. Dijual ke US. Dan itu jadi salah satu ikan paling laku di US. Jadi Dory Fish itu sebenarnya catfish. Yang sebenarnya kalau nggak patin lele. Emang iya? Iya, ini juga belajar hal yang baru lagi gitu. Belajar lagi. Gue pikir ada ikan Dory. Enggak, ikan Dory ada namanya John Dory. Itu ikan laut dalam. Itu enak, mahal. Ya udah itu kan, gue pikir itu. Enggak, jadi ikan yang sekarang di pasaran nih bilang ikan Dory itu enggak, itu patin. Itu patin. Nah, dosen gue itu yang bilang gitu, lihat nih catfish naik kelas kalau di sana, masuknya ke supermarket. Di Indonesia lu lihat sendiri catfish di mana. Tapi kalau kamu mulai catfish dari sekarang 5 sampai 10 tahun lagi itu bakal naik kelas. Keren. Makanya lu langsung bikin kolam catfish, itu cerita background story-nya. Berarti lu banyak terima kasih juga buat Pak dosen. Bener, siapa? Apresiasi dong. Coba dosen. Pak Gede Swantika namanya. Pak Gede orang Bali beliau. Orang Bali udah. Masya Allah, keren Pak Gede. Sekarang beliau masih aktif? Masih aktif. Masih aktif ngajar, dan emang passionate lah dia soal itu. Dapat saham? Enggak lah. Parah banget. Emang gue orangnya suka bentur-benturin aja. Pak, Iversary bisa segede sekarang. Valuasi 20 triliun, Anda gak dapat apa-apa Pak dosen Pak Gede. Ya Allah Pak. Gue mah suruh bayar royalti. Gue tarik ilmunya, gue kupas otaknya, balikin. Gak lu kasih. Gue parah banget Gibran. Gak bener yang ini. Tadi dia beneran minta datengin rumah gue loh. Dikutuk gue. Lu udah 5 kali gak apresiasi Pak dosen. Lu ketemu sampai, ya Allah. Padahal beliau lama loh tuh dapat gelar profesor tuh. Lama ya. Oke. Pak Gede ngasih tahu lu ternyata dia udah visioner beliau ya. Iya, dia udah visioner. Itu yang makanya pas gua bikin olahannya jadi Dory, itu yang akhirnya ngebantu sebenarnya kenapa akhirnya agak lancar gitu ya. Karena dari satu itu ya sebenarnya nyobainnya pertama gagal dulu. Pas nyobain kuliner gua sistemnya tuh fish and chips. Nyobain buka gerobak fish and chips, rugi 3 bulan tutup. Karena mahasiswa kan gak pernah makan fish and chips, mereka kan ngemilnya nggak fish and chips gitu, ngemilnya kan nasi uduk, nasi goreng gitu. Akhirnya barulah ganti konsepnya ya tetap filet lele sama nugget lele gitu ya, tapi nasinya bisa ngambil sepuasnya, sama kasih sambal yang banyak kan, ada opsi sambal banyak. Laku tuh, ya udah itu yang akhirnya jalan. Kok gue baru tahu sih di Bandung ada itu ya ternyata ya? Ada zaman itu, jadi yang awalnya cuma 1 cabang jadi punya 7 cabang lah. Sama gue tuh punya satu brand lain juga namanya Lebox. Apa tuh? Lele in the box. Asik.
Lu orang Sunda bukan ya? Bukan. Di orang Sunda ada bahasa leboks gitu ya. Lebok tuh Lebok bahasa kasar makan nih gitu. iya, Makan iya. tuh gitu, mamam tuh gitu. Jadi gue plesetan itu. Itu juga ada beberapa cabang. Jadi itu yang akhirnya bikin bisnis hulunya jadi berkembang juga. Karena kan marginnya jadi tebel. Budidaya sendiri, jualnya di added value product Ya, ke consumer langsung gitu. Ini yang akhirnya bisa bikin bisnisnya yang awalnya 1 kolam jadi 76 kolam. mindsetnya emang pengusaha sekali ya. Ketika kita bikin di hulu harus punya PR nih. Hilirnya gimana nih, iya kan sih? Daripada tadi bener ke tengkulak apa segala macamnya. Tapi kalau kayak gini bukan lo jadi mangkas, tengkulak jadi nggak dapat kerjaan bro. Ya mungkin ya, cuma kan menurut gua kalau ngomongin industri kan bukan soal kita ngasih kerjaan sebanyak-banyak ya, tapi gimana caranya kita bisa create value. Menurut gua kalau emang yang kita lakuin bisa create value kan ya udah gitu. Betul juga. Maksudnya kan itu sebenarnya kayak gitu kan. Industri ya bukan cuma soalnya kita ngasih mereka buat tetap eksis, tapi kalau eksistensi mereka sebenarnya ngerugiin petani. Kayak gua kan waktu jadi petani rugi kan. Sebenarnya gua budidaya nih 2 bulan 3 bulan. Resikonya dari gua kalau ikannya mati kan gua yang rugi. Iya. Pas di akhir mau panen, untungnya gedean tengkulak yang panennya harian gitu. Resikonya kan mereka hampir nggak banyak gitu ya, cuma ngambil dijual gitu. Sementara kan merugikan para petani gitu. Jadi di situ ya bukan berarti tengkulak nggak ada gunanya ya. Maksudnya kalau emang kita bisa offer value yang memang lebih baik, terutama buat pembudidayanya gitu. Dan ini kan isu yang besar lah di agrikultur gitu. Ya harusnya ya nanti mereka bakal milih sendiri gitu, mau tetap tengkulak atau ada ke kita gitu. Gitu sih sebenarnya. Kalau dia nggak dapat job ya mau tetap tengkulak apa tengkurap kan kita nggak tahu ya. Jadi nggak ada orderan lagi jadi tengkurap deh. Parah banget ini orang ini ya Pak Tengkulak ya. Tapi cukup ekstrim dan cukup berani ya. Lo bikin industri baru keluar dari kategori pada umumnya, bukan makanan lele atau pecel lele tapi filet lele. Betul. Artinya kalau gue masuk ke ranah B2C sebentar, berarti kok lo yakin bahwa ternyata ini ada satu zona baru yang mengalihkan dari kebiasaan barunya dia, akhirnya dia harus pindah ke sini. Itu maksud gue kan, tadi gue denger juga kata 3 bulan tutup. Apakah itu bagian dari kayak, nih sesuatu apa ya? Aduh aku nggak familiar nih, nggak usah beli deh. Nah, coba gue tes, sekarang masih ada nggak tuh si brandnya? Enggak. Nah itu kan. Pas gue start e-fishery emang dijual. Oh memang dijual? Memang dijual bikin e-fishery. Karena itu kan bukan bagian dari e-fishery. Iya, tapi masih eksis nggak? Enggak, tutup. Satu tahun setelah itu yang handle-nya nutup. Kenapa? Oh dia nutup sendiri, karena memang atau demand-nya kecil? Iya, karena nggak perform. Jadi pas di handle ya akhirnya. Oh berarti dia salah, bukan orang iya. bisnis maksud lo? Ya semacam ya mismanagement lah. Oh. Jadi mismanagement jadinya harus tutup. Nah, lu sampai punya 7 cabang, 76 kolam lele gitu ya. Artinya dengan berjalannya waktu kan lo tahu wah ini masa depannya oke. Kok bisa-bisanya lu jual? Habis itu dari situ persis next step-nya adalah e-fishery. Betul, next step-nya e-fishery persis. Boleh ceritain nggak bridging-nya atau jembatannya dari lo akhirnya lu ngejual lele, apakah buat modal untuk e-fishery atau ngelihat satu peluang bisnis bahwa kayaknya gue jadi agregator aja deh, mempertemukan antara A dan B misalnya. Ya. Soalnya masa depannya kayak begini. Apa ada peran Pak Gede juga, Pak Prof juga tuh di sana apa seperti apa? Nah, jadi waktu di awal karena bisnisnya tadi gede kan. Yang gue mimpi itu justru di bisnis yang emang udah ada saat itu. Jadi gue pengen mimpi jadi raja lele lah, punya 1000 kolam. Wow. Punya 1000 kolam itu mimpinya tuh. Ya. Atau kalau mau bisnis perikanan nih harus level KFC lah, Kentucky Fried Catfish gitu. Wah, iya. Ya, jadi jual lele itu, tapi selevel itu gitu. Tapi itu yang sebenarnya dipelajarin. Jadi belajar dari orang yang punya bisnis kulinernya udah banyak cabangnya. Sama belajar dari petani-petani yang kolamnya udah banyak. Kolamnya punya 100, 200, 2000 kolam. Nah, sebenarnya justru muncul inspirasi dari ngobrol itu. Ngobrol sama satu petani yang kolamnya punya 2000. Gede banget ini pembudidayanya. Petambaknya tuh gede. Dia rumahnya di Bogor gitu ya. Pas ngobrol, nanya masalahnya apa sih gitu ya. Buat belajar doang sebenarnya. Tapi dia bilang kalau masalah emang paling gede di dia tuh di pakan. Pakan itu 70-90% lah dari total biaya. Nah, pas kolamnya ada 2000 kan dia nggak bisa ngasih makan sendiri kan. Kalau ngasih makan sendiri ya mungkin telaten gitu ya, diperhatiin. Tapi pas kolamnya udah banyak ya dia banyak orang yang ngasih makan manual. Kos lagi dong. Kos lagi. Tapi yang jadi masalah orangnya beda-beda. Yang rajin ya rajin gitu ya. Yang malas nggak dikasih makan. Yang nyolong pakannya diambil, dijual ke tempat lain. Bilangnya udah dikasih makan kok Pak. Gitu. Padahal sekarung 2 karung hilang. Ya Allah. Nah itu yang jadi masalah gitu. Ya sebenarnya cuma obrolan itu aja. Terus nggak tahu kerasukan apa gitu. Gue nyeletuk dari obrolan itu. Pak kalau saya bisa bikin alat
Bapak bisa ngasih makan dari HP, mau nggak? Wah gila. Cuma nyeletuk itu aja. Berangkat dari masalah nih. Heeh. Pada saat itu the next Nadiem Makarim The ya. next Karena Nadiem kan Makarim. melihat Jakarta macet, dia keliling-keliling pulang dari Harvard Business School gitu kan. Dia kerja di McKinsey, dia ngeliat kok naik ojek aja kayaknya lebih enak nih ya. Ternyata lahirlah Gojek gitu ya. Lahir, Anyway, iya. lu ngeliat dari masalah itu berarti Betul, dari masalah itu. Nah, cuma statement dia yang justru jadi, wah ini kayaknya potensinya gede. Karena dia bilang, kalau emang itu ada dan alatnya bagus, itu 2000 kolam saya pakein alat kamu. Kayak wah, balik dari situ gue langsung nyadar, wah gila, di Indonesia ini ada 3 juta lebih pembudidaya. Kolam tuh ada puluhan juta lah. Kalau mau ke area mana dari Aceh sampai ke Maluku gitu, kolam-kolam ini kan ada banyak di mana-mana, tambak-tambak udang ada di Iyalah. mana-mana kan. Jadi gue ngeliat, wah ini potensi yang gede banget, nggak ada yang nyentuh itu sama sekali. Oke, jangan-jangan, wah ini ya udah gue bikin ini aja deh buat jualan kejutaan pembudidaya tadi gitu, daripada punya 1000 kolam gitu. Jadi itu yang akhirnya ngelihat ini jadi business opportunity baru gitu. Barulah akhirnya mulai bikin prototype awal gitu. Dan Oke. ide awalnya sebenarnya buat bikin platform itu munculnya belakang setelah prototype udah jadi. Awalnya cuma gue pengen bisnis sampingan bikin alat terus jual ke petani-petani. Nah cuma kebetulan lagi gitu ya, waktu itu gue satu asrama sama satu asrama beasiswa lah, sama temen gue yang waktu itu bikin company-nya masih kecil saat itu, Apa industrinya? namanya Bukalapak. Bukalapak? Company-nya, iya. Oh, Ahmad Zaki. Ahmad Zaki ya, gue sama Ahmad Zaki sama Fajrin itu satu asrama beasiswa. Dia senior gue kan, gitu. Dan waktu start gue ngobrol-ngobrol lah sama mereka. Dan dia lagi bikin Bukalapak, gue aja nggak tahu Bukalapak saat itu, karena masih kecil banget. Dan dia yang sharing-sharing gitu ya, wah nanti tuh pembiayaan tuh ada banyak, internet bisnis tuh bakal gede, gitu. Kalau lu nanti ngebangun itu, makanya dia coba lu mending bikin e-commerce aja gitu daripada lu bikin bisnis perikanan. Gue nggak ngerti apa gue e-commerce. Gue cerita, gue ada ide ini nih sebenarnya. Itu prototipe udah jadi tuh. Gue bikin alat ngasih makan gitu. Ya ini teknologi nih, lu pakein internet aja, namanya IoT, Internet of Things. Iya. Dari internet itu nanti lu bisa lah bikin platform dari situ. Barulah dari situ gue belajar tuh. Baru setelah itu eFishery berdiri lah tahun 2013 dengan ya visinya itu mulai dari device yang kita punya, kita dapat data, baru kita bikin platform untuk agregasi. Karena ide dari situ. Jadi sebenarnya ya bridgingnya itu kan ya, dari awal perikanan punya ide, ngobrol, ngelihat potensi masalahnya, bikin prototype solusinya, datang ke petani, mereka suka. Tapi ya pas bikin bisnis model yang lebih gedenya, ya kebetulan ya banyak ya berinteraksi sama Zaki yang dulu saya satu asrama gitu. Dan ternyata ya sekarang Bukalapak gede ya nggak kebayang dulu saat itu, karena masih kecil gitu, fundingnya juga baru sekali gitu. Jadi internet atau mungkin insight seputar marketplace atau mungkin aplikasi itu dari Zaki berarti ya? Betul, dia yang emang visionary di bidang teknologinya lah. Jadi pas gue ngobrol, udah lu bikin aja gitu. Oh, ada saham di eFishery Zaki? Enggak ada juga. Lu mau panas-panasin Zaki juga nih. Mau kayak gimana? Banyak orang yang berjasa lo lewatin, lo acuhkan begitu saja Gibran. Hey, Anda nggak ada beda jauhnya dengan Gibran Simanjuntak mungkin. Gibran Susiono mungkin. Ini gue nggak tahu, kan kita nggak tahu. Emang nggak harus Gibran gitu. Ya kan nggak beda jauh dalam arti visionernya. Ya kan berarti. Ntar gue kasih jadi komisaris. Maksudnya nggak beda jauh tentang pola pikir kecerdasannya. Emang Iya, beda betul. jauh pasti negatif. Betul. Oh, jadi Zaki banyak membantu lo dari sisi insight itu. Masya Allah. Sekarang dia di mana ya? Oh, bikin ini ya. Bikin venture capital deh. Venture capital ya. Six apa gitu gue lupa. Iya, namanya. Init 6. Ya itu ya. Nah, makin mantap. Dan waktu itu kepikir modalnya gimana? Karena kan kalau dulu stigma tentang aplikasi kan uang, bakar duit, teknologi, ya kan tech company. Kan 2013 nih, ini kita udah mulai masuk cerita tentang awal mula berdirinya eFishery berarti ya. Terus dengan maaf nih kondisi mungkin keuangan waktu itu kan belum besar misal. Apa udah dijual si filet lele itu? Iya, justru karena bikin eFishery dan ya harus all in lah. Nggak bisa setengah-setengah gitu ya. Jadi ya bisnis yang sebelumnya dijual. Dan gue bareng sama founder kan. Founder juga udah punya bisnis software house. Dia juga ngejual bisnisnya. Siapa sih buat itu? Krishna namanya. Krishna. Oh, sekarang berdua sama lo ini. Iya, yang berdua. Dia punya software house, dia lepas juga software house-nya. Jadi ya udah, pokoknya pas masuk kita ngelepas bisnisnya dari modal yang ada, ya udah di situ kita pakai buat hidup. Udah dari situ dan waktu itu kita dapat grant juga. Jadi dapat hibah gitu ya. Dari salah satu institusi, ya dari hibah itu kita buat bisa masuk. Dan di awal yang kita dulu underestimate,
udahlah kayaknya gampang kayak bisa dapat funding karena ya tadi Zaki bilang funding tuh banyak datang gitu. Oh 2013 lagi 2013 kenceng-kencengnya ya kenceng-kenceng emang. startup ya. Tapi yang kenceng-kencengnya sebenarnya buat e-commerce, buat consumer tech gitu ya. Buat marketplace. Iya buat marketplace, buat bisnis yang kayak gue ini niche banget kan ya, perikanan. Lu ada hardware-nya. Ya, kagak mau investor nggak mau ngasih funding dan itu susah banget struggling buat kita ngasih funding. Makanya kenapa akhirnya secara DNA kita agak beda gitu ya sama mayoritas startup. Karena waktu startup kan mereka narik funding terus ya dibakar gitu ya supaya valuasinya naik dan mereka bisa narik funding lagi gitu. Dan fundingnya gampang buat bisa didapetin karena story growth-nya itu gede. Pas kita enggak, kita susah banget gitu. Jadi saat itu susah banget buat kita ngeyakinin karena bayangin aja kita bikin alat buat ngasih makan ikan, jualan ke petani yang ada di desa-desa gitu. Buat nanti ujungnya dengan datanya udah ada, kita asumsikan kita bisa jualan pakan sama jualan ikannya. Kan nggak ada bisnis model yang kayak gitu tuh di luar gitu. Sementara kalau lu e-commerce ya ada Amazon, ada Alibaba. Jadi yang itu udah sukses-sukses. Jadi ngelihat Indonesia ya gampang aja kalau lu mau jadi Alibaba dari Indonesia ya populasi Indonesianya 1/5-nya, berarti lu bisa jadi punya valuasi 1/5-nya Alibaba gitu misalnya. Iya. Jadi kan e-commerce akhirnya banyak dapat funding. Fintech juga sama lah ya, fintech, ride hailing. Iya, bank ya. Kan itu karena ada Ubernya valuasinya gede, di sini juga bisa masuk. Tapi buat e-fishery nggak ada sama sekali gitu ya. Kita yang emang mulai. Jadi di awal susah banget buat dapat funding. Nah fundingnya dari mana? Akhirnya mau nggak mau dari bisnisnya. Ya kita dapat grant, kita menang kompetisi. Tapi ya mau nggak mau bisnisnya harus beneran kita jalanin sampai kita dapat funding duluan. Jadi pas kita dapat funding, ya udah ada bisnisnya gitu, udah ada revenue-nya, udah ada komersialnya. Baru tahun 2015 lah kita dapat funding pertama. 2 tahun ya. 2 tahun. Bentar, gue mau gali lebih dalam dulu prosesnya nih. Selama 2 tahun berarti lu pitching, ikutan kompetisi. Gini, waktu itu sih mungkin kalau gue jadi lu, gue berpikir bahwa nih kayaknya nggak ada yang percaya sama bisnis model gue. Kan kok lu masih bisa bertahan 2 tahun? Maksud gue dalam artian daripada kelamaan buang waktu, buang tenaga, buang usia gitu kan. Kenapa lu gak coba ganti bisnis model? Dalam artian, lah ini udah gak ada yang percaya sama gue. Sementara waktu itu memang bola lagi di venture capital, bola lagi di investor, lagi gila-gilaan lah. Makanya akhirnya mereka mau gak mau ketergantungan dikit-dikit, ya udahlah kita bikin marketplace aja lah. Udahlah kita bikin aplikasi yang simpel-simpel aja lah. Kalau lu masih ngotot gitu loh tentang ngurusin perikanan, maksud gue kayak mimpi masa depannya tuh apa yang menjadi tolak ukur, bro? Iya. Yang pertama sih emang penolakannya pasti kita telan lah ya. Tapi kita nanya kenapa lu nolak gitu. Dan tinggal ngevalidasi aja. Maksudnya nggak buta-buta akhirnya gue yakin gitu. Pokoknya ini benar gitu. Kalau emang mereka benar ya gue dengerin gitu. Cuma ada satu hal yang mereka missing, hal yang mereka nggak tahu tapi gue percaya dan gue tahu. Apa itu? Contohnya yang pertama dari hipotesis terhadap marketnya itu sendiri. Buat mereka katanya marketnya kecil. Buat gue nggak, marketnya gede banget. Dan potensi marketnya gede banget menurut gua karena ya market perikanan nih itu 10 billion lah, ada 100-an lebih triliun. Lah kalau pakai saham-saham itu kan lu kan keluarin di deck lo, dikeluarin. Terus masa dia nggak percaya? Mereka nggak percaya dan mereka nggak percaya sama datanya dan mungkin marketnya kan dibandingin sama market e-commerce yang jauh lebih gede. Cuma yang gua pikirin itu market potensi masa depannya. Karena sekarang nih perikanan kan ada di budidaya kan, ada yang ditangkap dari laut kan. Jadi ibaratnya ada yang di farming, ada yang di hunting gitu ya, diburu. Tapi kalau kita ngelihat semua yang kita makan sekarang itu nggak ada lagi yang diburu kan. Ayam udah nggak diburu lagi kan, sapi udah nggak diburu, semuanya di farm. Beras udah nggak diambil dari hutan gitu, semuanya farm. Ikan ini satu-satunya yang major protein source yang masih diburu dari alam. Lah kan dipanen juga bisa ikan. Kenapa? Ikan dipanen kan juga bisa. Betul, tapi masih 50-50 tuh. Tapi kan sekarang 100% dari ayam itu udah nggak diburu lagi, udah di farm. Iya. Karena masih ada laut. Betul, logikanya berarti kan kalau emang nanti satu saat orang bakal berpindah gitu ya dari berburu ikan jadi bercocok tanam ikan gitu. Iya. Berarti kan potensinya masih gede dong. Berarti itu yang gue lihat. Berarti nanti orang bakal lebih banyak gitu. Sementara dari segi marketnya, ya bumi kan mayoritas air. Jadi kalau nanti nih saat lahan berkurang, air bersih berkurang dan lain sebagainya, satu-satunya kesempatan kita buat dapat pangan itu dari air, budidaya dari air gitu. Apalagi Indonesia ya. Betul, apalagi Indonesia kelautan gitu ya. Persis. Dan itu yang orang missing, Indonesia ini potensi budidaya perikanan terbesar nomor 1 di dunia. Gak ada yang ngalahin lagi. Potensi ya, ngomongin potensi. China, US,
Kanada, India, nggak ada yang lebih gede daripada potensi perikanan Indonesia. Jadi itu yang gue ngerasa marketnya kecil. Enggak, emang competitive advantage kita. Dan even sekelas si investor pun kan entah itu dia nggak bisa ngebaca atau lu nggak ngeluarin jurus pamungkas untuk lu pitching barusan tuh kan keren banget. Maksud gue itu data banget dan memang iya juga kita kebuka ya. Atau jangan-jangan mayoritas investornya ini yang lu temuin selama 2 tahun ini mereka nggak tahu kalau kita ini negara kepulauan, negara kelautan dan seterusnya. Sebenarnya udah di-share sih, udah di-share. Nggak percaya tetap. Iya tetap. Ya maksudnya nggak sepenuhnya yakin lah kalau ini potensinya gede. Sebenarnya bukan nggak percaya sama datanya atau nggak percaya sama ini, ya nggak sepenuhnya yakin kalau ini potensinya gede. Coba orang mana dia si investor? Nggak, gue coba pengen lebih dalam gagalinya rata-rata. Singapura, Macam-macam ya. China. Ya mostly Singapura lah. Oh, karena dia ngeliat mostly bahwa dia nggak tahu tentang kelautan kita Betul, ya. betul. Makanya dia belum percaya saat Betul. itu. Terus yang kedua emang yang mereka nggak percaya kan bisnis modelnya kan. Karena buat percaya bisnis model e-commerce gampang karena yang tadi ada success story-nya. Itu udah terbukti ada ya e-commerce dimanapun ya, di US, di China, di Korea, di Jepang gitu ya. Yang itu sukses banget, valuasinya gede, profitable, generate cash gede. Jadi as a business emang gede banget. Jadi pas buat masuk ke Indonesia orang nggak perlu belajar lagi. Udah memang bisnis modelnya udah kebukti gitu. Tapi buat kita kan bisnis modelnya enggak gitu. Maksudnya bukan berarti investor wah nggak ngelihat nih kalau efisien potensi gede ya. Buat mereka ini terlalu beresiko gitu buat bisnis model yang sepenuhnya baru di sektor yang mereka nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi penolakan mereka bukan berarti yang tadi mereka wah data lu salah nih nggak ngelihat, tapi emang ya gue nggak pernah invest di situ gitu. Jadi buat mereka beresiko gitu sih. Gue tahu kuncinya berarti apakah lo nggak ada satu slide yang bernama competitive landscape? Ya, jangan-jangan mungkin lo bilang kami pertama di Indonesia sehingga kalau rata-rata investor itu melihat bahwa ada satu trik yaitu satu slide competitive landscape, artinya siapa kompetitor yang udah berjalan, artinya proven. Jadi gue mau invest di Maxim karena Gojek dan Grab udah melakukan hal yang sama di sini. Ya udahlah gue berani untuk naruh duit $1 juta, $2 juta dan seterusnya. Waktu itu lu coba untuk komparasi nggak secara matrix misalnya siapa kompetitor yang memang udah berjalan dan lu taruh di slides atau nggak ada? Nggak ada. Emang, makanya dia nggak percaya. Betul, bisa jadi. Dan emang kan? Karena waktu itu kan belum ngerti juga, makanya setelahnya fundingnya jadi lebih lancar karena udah belajar ya. Tapi emang di awal emang gak ada kompetitornya juga buat kita masuk. Iya, mereka gitu. deg-degan itu. Cuma balik lagi ke pertanyaan lu, kenapa akhirnya gue tetap yakin ya? Karena ya pertama tadi ya marketnya emang potensi gue percaya. Di sisi lain, ujung-ujungnya bisnis model yang perlu kita yakin ini customer kita. Kalau customernya yang penting mau beli, mau make, ya udah, berarti emang jalan gitu bisnisnya. Mau investor percaya bilang wah enggak. Ya selama customer bilang wah gue ngerasa kebantu loh karena pakai produk lo gitu. Gue ngerasa jalan ya ujungnya gitu. Eventually pasti ada jalannya gitu. Karena yang ngasih duit secara terus menerus kan customer kan. Investor ngasih duit sekali terus berharap dapat duitnya balik. Makanya 4 tahun udah hijau bukunya ya. Tapi ya itu yang akhirnya kita fokusin sih. Jadi ya maksudnya yang gue dengerin lebih baik dengerin customernya lah. Oh investor ngomongnya kayak gini nih. Wah ini susah nih pasti gitu. Benar emang kayak contohnya nih salah satunya. Lu jualan ke petani harus datang, pembudidaya gitu ya. Harus datang bawa alat, pakai sales lapangan gitu. Wah itu nggak scale. Oh ya emang nggak scale. Emang itu costly gitu dibanding misalnya gue punya platform e-commerce lah. Tinggal digital marketing iklan di TV dapat gitu customer. Oh emang bisa jadi nggak scale gitu. Tapi yang gue lihat pas gue ngelakuin itu jualan ke petani terus mereka pakai. Mereka stay, nggak pergi gitu, dan mereka berterima kasih banget. Gila, dulu gue cuma punya 2 kolam, sekarang gue punya 4 kolam. Peningkatan 2 kali lipat ini yang bikin mereka willing to pay sama willing to stay. Itu yang jadi sesuatu yang sebelumnya tuh mereka missing, dan itu nggak proven gitu, tapi anekdotal kan ya gue lihatnya. Tapi ya selama customernya stay, ya udahlah gue terusin gitu. Mungkin beda ceritanya kalau misalkan ya gue nggak punya customer gitu ya. Terus pas gue jalan customer ya gue nggak suka sama produk lu gitu ya, atau lain sebagainya lah ya, mereka kabur-kaburan gitu. Akhirnya ya kita ngapain kita lanjutin gitu kalau customer aja nggak ada value-nya. Tapi kalau gue ngeliat ada impact dan potensi impactnya gede, ya terusin aja gitu. Wah keren nih Gibran nih, willing to pay or willing to stay. Ngerti nggak maksudnya? Artinya kalau gue coba tafsir, koreksi kalau gue salah ya. Ya maaf nih, gue agak ngebanding-bandingin, memang bukan apple to apple atau mungkin bukan industri to industri gitu ya, tapi ini kan bisa lah dipetik. Maaf, kayak misalnya Goto, kenapa masih rugi misal gitu ya, gue nggak tahu ya. Grab katanya juga baru hijau tuh katanya, gue juga nggak tahu. Artinya mereka ngelihat bahwa mungkin jangan-jangan ada behavior yang namanya willing to pay. Pay yang dimaksud adalah kalau dari kacamata gue, ada promo di sini gue pindah ke sini.
ada diskon di sini, gue pindah ke sini karena mereka dimanjakan dengan banting-banting harga, bakar-bakar duit dan seterusnya. Ya sudahlah, gue pindah. Tapi kenapa dia harus stay dan kenapa dia menjadi loyalis dan seterusnya, gara-gara memang ya gue nggak terkecoh sama yang kayak begitu-begitu. Karena yang penting petani-petani jalan nih industrinya, ya nggak sih, tambak ke jalan dan seterusnya, sehingga mereka lebih pilih pola yang itu ketimbang yang sini. Jadi percuma juga kalau memang kelihatannya growth, oke, valuasinya naik, wah ya banyak, cost per akuisisinya rendah sehingga banyak yang masuk nih, downloadnya aplikasi gue dan seterusnya. Gue nggak nyebut mana mereknya ya. Untuk yang pola yang ini ya, akhirnya ujung-ujungnya begitu ada yang promo di sini, gue pindah ke sini. Ada makanan di sini lebih murah, gue pindah ke sini dan seterusnya. Mungkin poinnya itu kali ya, makanya lu hijaunya jadi lebih cepet ya. Buku laporan keuangan lu kan 4 tahun lalu udah hijau kan? Betul. Oh, oke. Dan emang yang kadang-kadang ya, apalagi kalau misalkan dapat funding banyak terus duitnya dibakar gitu ya, sayang banget duit dibakar kan. Cuma Ini bagus ya, sarkasnya gue suka sekali. Siapa sih? nggak tahu ya, gue nggak tahu. Cuma ya kenapa yang tadi bagian yang willing to pay sama willing to stay itu, kadang-kadang di bagian willing to pay-nya aja ada yang missing karena justru duitnya ini dipakai full buat promo. Jadi akhirnya ini kita bikin satu ilusi tamnya tadi kan ya. Seolah-olah marketnya itu gede banget. Semua masyarakat Indonesia ini market gua. Karena tuh mereka bayar. Padahal mereka market kita karena dikasih subsidi. Wah, keren. Padahal kalau nggak dikasih subsidi mereka belum tentu mau bayar gitu. Ya. Ya kayak sekarang lah misalnya food delivery misalnya. Iya. Jangan-jangan pas di subsidinya hilang cuma yang butuh convenience aja gua mau bayar gitu saat promo yang nggak ada. Padahal tameng sebenarnya nggak segede gitu. Akhirnya bikin ya karena tameng nggak segede gitu, potensi marketnya nggak segede gitu, evaluasi jangan nggak segede gitu. Itu yang akhirnya jadi poin lah. Makanya di situ kita ya untungnya ya karena di awal ya, investor juga nggak mau masuk ke kita gitu. Jadi kita harus mikirin bikin bisnis yang bukan menarik investor tapi menarik customer. Gitu. Wow, gue suka nih obrolan customer behavior gini nih, gue suka sekali nih. Nggak tahu, karena memang gue juga orang marketing juga, jadi gue ngeliatnya dari segala sisi. Mungkin yang sekarang berpikir bahwa kayak ngapain gue investasi itu ya, ternyata masih bukunya begini. Sementara investor sekarang udah tagihannya udah beda kan. Mana nih growth? Itu zaman dulu. Kalau sekarang profit dong gitu. Kenapa lo nggak masuk dari awal sama Ivisri ya? Kita bahas revenue stream kayaknya asik juga nih, Bran. Ya. Akhirnya 2 tahun lo sabar-sabar pakai duit sendiri, menang kompetisi, beban produksi tiap bulannya itu lo tanggung sendiri. Ya dong. Jadi bootstrapnya 2 tahun pertama. Betul. Pecah telur sebelum revenue stream, bentar ya. Dari mana duitnya dan seterusnya. Pecah telurnya investor pertama siapa? Investor pertama tuh ada 2 investor. Yang satu itu investor dari Belanda. Dia venture capital yang cuma invest di perikanan. Oh, pas banget tuh. Dan justru untung kalau nggak ada dia kayaknya nggak ada yang mau invest. Karena dia akhirnya ngerti. Jadi gue pitching sama investor lain tuh, lu ngapain sih ngelakuin itu? Pas gue pitching sama dia, wah gue nyari perusahaan kayak lu udah dari kemarin. Waduh. Jadi bisa jodoh ya. Frank De Boer sama Ronald De Boer. De Boer emang. Orang Belanda ternyata ya. Orang Belanda itu. Oh, dia nggak coba kayak, wah, kan kamu kan pernah aku jajah, nggak gitu ya? Enggak, emang dia turunan VOC dia. Iya gitu. Oh, itu Belanda tuh yang pertama tuh. Berapa nilainya? Pokoknya yang satu Belanda, yang satu lokal namanya Ideosource. Ideosource ini yang akhirnya juga join. Oh, barengan tuh? Barengan. Satu ronde kan ya. Oh, jadi ronde investasi. Totalnya dikombinasi itu $750,000 lah. Jadi di masanya 10 miliar lah. 10M langsung ya? 10M ya. Buat apa? Kalau istilah secara teknis nih, duit 10M buat jangka panjang, buat kapitalnya, buat apa lu gunain buat apa? Gue pengen dapat insight, apa lu langsung bakar duit dari sisi marketing atau mungkin hire orang? Enggak, justru mayoritasnya itu untuk, karena dulu kan bisnis model awal bikin alat buat ngasih makan ikan tadi. Oke. Tapi dijual. Cuma pas jual growth-nya lambat, traction-nya tuh lambat karena petani masih ragu beli alat misalnya 7 juta gitu ya. Terus kalau nanti nggak kepake ya alatnya, dan mereka kan seumur hidup ngasih makan pakai tangan terus. Oh, alatnya itu sorry dipotong. Udah pakai aplikasi? Udah pakai aplikasi. Oh, jadi dari awal tuh memang udah pakai aplikasi, bukan hanya awal. sekedar alat terus automatically pakai listrik. Oh, enggak. Ada diatur jam-jamnya. Enggak, udah pakai aplikasi. Jadi alat kontrol pakai HP. Yang bikin aplikasinya vendor? Kita yang bikin aplikasinya. Oh, 2 tahun itu udah ada aplikasinya? Iya, 2 tahun itu buat bikin aplikasinya. Okay. Terus buat jual alatnya. Nah, cuma pas setahun dari 2014 lah ya, akhirnya coba eksperimen sistem yang sewa atau sistem langganan gitu ya, subscription gitu. Ternyata lebih bagus. Secara keuntungan lebih bagus buat kita, secara growth-nya juga lebih bagus karena petani nggak harus mikir dulu kan ya. Pakai aja dulu, kalau misalkan nanti ternyata nggak oke nih, mereka bisa stop kapan aja. Kalau rusak siapa yang nanggung? Kalau rusak kita yang nanggung, kayak sewa mobil lah.
gitu. Jadi kalau rusak emang kita yang tanggung, kita yang replace, kita yang maintenance. Itu yang akhirnya jalan. Makanya pas raise funding buat itu. Gimana cara gue buat produksi, ngeberesin manufakturnya, terus bisa nyewain alatnya. Begini mana alatnya yang waktu itu selama 2 tahun tuh? China. Beberapa part di China pasti. Kayak motornya gitu kan, motornya dari motor listrik gitu kan ya, DC. Terus chipnya gitu ya, sama beberapa komponen dari elektroniknya kita ngambil dari China. Buat connect ke HP-nya juga semua sistemnya Iya, tim sistemnya IT emang. ya. Iya. Oh. Jadi itu, tapi sisanya itu produksinya domestik, assembly-nya juga di domestik. Pakai WiFi. Iya, peer to peer WiFi. Jadi ya connect-nya dari HP itu langsung peer to peer lah. Oke, dana investor itu akhirnya lu matengin tuh alatnya ya. Betul, alatnya dimatengin sama ya buat, kan modal kerja namanya juga sewa ya. Kita produksi dulu nih. Anggaplah biaya produksinya 3 juta, 4 juta gitu. Kita sewain misalnya 300.000 misalnya, kan butuh waktu 10 bulan buat duitnya balik modal kan. Nah, buat modal itu tuh mayoritas. Jadi buat kita bikin alatnya, terus alatnya kita sewain. Jadi nanti kita punya revenue bulanan untuk ya payback period dari alatnya itu sendiri. Oh, mayoritas berarti di atas 5,1 miliar ke atas duitnya buat bikin alat ya. Gede juga ya. Betul. Iya Gede. Wah, karena kan alatnya maksudnya ya tadi dengan logika yang tadi, misalnya kita jualan alat 100 per bulan misalnya. Tadi per bulannya alatnya saya 4 juta. Baru balik modalnya misalnya 12 bulan biar gampang. Berarti kan kebutuhannya harus 400 juta kali 12. Iya. Buat modal kerja dengan kita berhenti growth nanti tumbuh lagi tahun ke-13 bulan ke-13-nya. Ya, runway berikutnya lah. Runway berikutnya gitu. Jatuh tuh. Terus. Itu kayak gitu. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitulah. Okay. Jadi kalau kita tumbuh karena sewa terus-terusan, jadi ya kita harus punya modal kerja buat bikin ya aset berupa alat tadi yang kita sewain. Tapi sehat tuh secara pendapatan. Si alat dulu nih, kita belum ngomongin ya revenue stream yang lainnya ya. Sehat. Dan itu yang kita lakuin, kita cuma fokus di alat dari 2013 kita berdiri sampai 2019. Baru kita branch out ke yang lain. Jadi emang fokus ke situ aja dulu. Buat kita ngedapetin datanya, density-nya gitu-gitulah. Ini positioning nih yang dimaksud nih, cakep nih. Jadi fokus dulu ya. Artinya tanpa mengurangi rasa hormat, waktu itu mungkin sudut pandang saya terlalu cepat. Gojek ngeluarin Go Massage, ya Go Clean, Go Glam gitu kan. Sementara harusnya dia fokus dulu ke Go Ride, fokus dulu ke Gokar misalnya. Tapi akhirnya tumbang-tumbang juga tuh ya. Cost jadi berjalan dan seterusnya. Bias juga di mata audiens, market. Jadi ini sebenarnya perusahaan apa ya? Begitu udah kuat baru lu pecah tuh. Tambahin lagi. Jadi lebih ke alatnya dulu yang awal-awal ya. Betul. Positioningnya tajam ke situ ya. Betul. Oke. Berapa lama akhirnya lu buka revenue stream baru? Itu di tahun ke-6 2019 baru kita buka. Jadi 2019 logikanya simple sih sebenarnya waktu kita buka. Karena kita punya alat buat ngasih makan ikan. Alatnya diisi sama pakan dong. Iya. Jadi kita bisa tahu pakan yang mereka pakai berapa banyak tiap hari. Wih gila, turunannya gue udah kebaca. Iya, kebaca kan ya. Dan di aplikasi itu mereka ngisi merek pakan mereka apa. Belinya di aplikasi juga? Belum waktu di awal. Oh, jadi, belum? Iya, karena mereka cuma ngisi nih buat, saya pakai pakan merek ini. Oh, lu tahu. Alatnya bisa ngenyatet kan. Tiap hari mereka pakai pakan berapa. Nah, si petani ini kan pembudidaya ini belinya ke agen dong, agen lokal. Agen, ya harganya berarti harga retail. Nah, kita punya ide karena kita pakan ini biaya paling mahal kan. Kalau kita bisa bikin harganya lebih efisien, pasti impact-nya gede juga. Dan kita ngasih impact yang sekarang juga biar pakannya lebih efisien juga. Saya mikir kalau data ini bisa kita pakai nggak ya? Makanya kenapa kita butuh alatnya banyak dulu, butuh petani banyak dulu. Karena pas datanya udah ada, kita bisa agregasi tuh. Yang awalnya petani beli ke toko karena dia cuma beli misalnya 1 kintal gitu, atau 1 ton. Sekarang kalau kita ngumpulin 100 petani yang kita agregat, akhirnya punya 100 ton. Kita nggak harus beli ke toko lagi, bisa beli langsung ke pabrik dengan harga lebih murah. Dan karena kita punya datanya, kita bisa kirim ya di minggu mereka butuh alatnya gitu. Butuh pakannya. Itu yang kita mulai duluan tuh tahun 2019. Gitu, buat bisa kita jualan pakan dengan harga yang lebih murah karena kita agregasi. Petani yang awalnya volumenya kecil, sekarang volumenya jadi lebih gede karena punya data dan bisa bareng-bareng. Dan ini yang tadi lu tanya kenapa petani kan bisa ngambil bareng langsung aja ngekat langsung ke pabrik. Ya nggak bisa kalau mereka sendiri. Mereka bisa ngekat ke pabrik karena volumenya bareng-bareng.
Oh iya, berarti otomatis biayanya juga jadi naik ya dia ya? Betul. Jadi volumenya bareng-bareng. Jadi ngirim langsung dari pabriknya juga Oh gede, di iya. volume yang lebih gede. Makanya butuh platform kita karena platform kita yang kasih agregasi volume tadi. Rame-rame rombongan. Jadi si petani juga lu mau Rombongan. ngambil juga ya terserah, tapi biaya lu pasti lebih tinggi atau kalau lu mau beli yang langsung murah atau mau banyakan ya udah lu silakan borong tuh sebanyak itu. Nggak bisa juga ya. Betul. Dan kita kan karena skalanya nasional kan. Iya, Jadi iya, kalau iya. kita datang ke pabrik udah nggak ngomongin ratusan ton lagi, ngomongnya puluhan ribu ton gitu. Waduh. Kontraknya puluhan ribu ton, harganya berapa gitu. Akhirnya masuk. Makanya kenapa ya Pak Teten sering cerita karena konsep kita ini mirip kayak koperasi. Iya, Pak Teten bilang begitu. Mirip kayak koperasi. Jadi ini seolah-olah kayak koperasi skala nasional. Si pembudidaya ikan ini bersatu di satu platformnya ini. Tapi digital kan? Iya. Ada datanya. Dan di sini bisa nggak agregat supaya mereka bisa dapat pakan lebih murah bersama-sama gitu. Dan kita bikin rantai pasoknya ini bisa lebih efisien. Ya sesederhana itu sebenarnya polanya yang awalnya udah bisa jalan. Jadi pas kita jualan pakan, wah jalan nih. Nah tapi yang satu waktu itu kita missing, mereka beli pakannya sih lebih murah mas. Tapi kalau saya beli ke tengkulak atau beli ke agen, saya bisa yarnen. Apa tuh? Bayar setelah panen. Yarnen. Gue pikir bahasa Belanda tuh karena investor Belanda. Iya. Yarnen, bayar setelah panen. Iya. Berarti cash flow-nya dia jadi lebih sehat dong. Iya, cash flow-nya Enak lebih sehat. Dia nanya bisa nggak di fishery yarnen? Waduh, kita nggak punya modal buat itu kan. Heeh. Akhirnya tahun 2020 kita bikin di akhir 2019 lah kita bikin kalau kita jualan pakan kita punya datanya bisa kita bikin algoritmanya nggak supaya ini petani yang bagus ini petani yang enggak. Jadi kita bisa tahu dari ya data yang kita dapetin kan. Iya. Itu yang akhirnya kita bikin tuh produk namanya Kabayan, kasih bayar nanti. Tapi bukan kita yang ngasih pinjaman. Kita kerjasama sama institusi yang lainnya. Fintech. Gitu. Fintech, macam-macam lah ya. Hah. Buat mereka bisa ngasih layanan tadi ke para pembudidaya. Jadi mereka bisa beli Yarnen tanpa dari modal kita, tapi lewat platform gitu. Jadi akhirnya mereka bisa beli pakan kayak biasa, bayarnya nanti. Tapi lewat data sama platform yang kita bisa dapetin gitu. Semua everybody happy loh. Betul. Ternyata si petambak juga bisa yarnen kan? Betul. Bayar setelah nenen. Apa? Lah iya kan ikan kan juga nenen sama bener ya. induknya sama yang dia makan. Iya. Lah emang kenapa sih? Iya, bener, negatif banget lo pada lo. Ikan bukan mamalia, dia nenen dari mana lu emang? Iya juga ya. Aku bingung mau ngelesnya gimana. Kan aku pikir karnivora. Ya itu maksudnya. Ya kan ikan kan istilahnya nenen tuh maksudnya dia juga makan. Dia juga makan. Bener. Dia juga minum. Bener Kenapa sih positif. istilahnya kan emang di istilah manusia dipakai ke binatang ya sah-sah aja. Iya. Negatif banget lo, jenggot. Pasti kira gitu loh. Jenggot lo ngomongnya emang ngomong apaan? Lanjut anyway. Berarti yarnen bayar setelah panen. Nah, itu yang akhirnya jadi bisnis buat ya jualan pakan. Akhirnya pas mulai dari itu kita mulai jualan benih juga dengan pola yang sama lah. Jadi awalnya mereka benih cuma misalnya 1.000, 10.000. Kalau digabung kan jadi bisa 1 juta. Akhirnya bisa beli ke ya pembenihnya jadi harganya lebih bagus, kualitasnya bisa lebih oke. Gitu, barulah tahun 2020, 2021 karena kita udah jual hasil panennya. Kita jual pakan kan. Kita ngobrol sama pemuda-pemuda tadi. Mereka bilang, "Mas, saya makasih loh udah dikasih pakan lebih murah gitu ya. Udah makasih udah dikasih teknologi. Tapi Mas kalau saya jual tetap ke tengkulak harganya lebih murah. Sama aja bohong Mas, untungnya saya nggak dapet juga. Oh iya. Bisa nggak bisa dibantuin gitu." Problem statement mulu nih, bisnis modelnya cakep banget tuh lu ketemu masalah. Ini gue juga pengen coba menghimbau ke UMKM ya. Jadi kalau lo bikin bisnis cuma gara-gara ikut-ikutan karena rame, tapi ngapain? Lo memberikan solusi untuk memecahkan masalah siapa? Betul lo bawa solusi, tapi kan dia harus dipecahin masalahnya. Iya kan poinnya tuh itu, lo mau mecahin siapa? Nah makanya kalau kita berangkat dari masalah, ya kan bisa memecahin masalah ini untuk kita berikan solusinya, untuk kasih solusinya ke mereka. Barulah kebangun tuh si bisnisnya. Nah dari situ lo kepikiran apa? Ya kepikiran buat bikin platformnya tadi. Tapi kan masalahnya karena gue dulu petani kan tahu kenapa masalahnya ini apa, kenapa tengkulak dibutuhin. Iya. Karena petani panen tiap 2-3 bulan kan. Panen tuh langsung gede, 1 ton, 2 ton. 1 kolam tuh panen 1 ton, 2 ton. Sementara jualannya ke restoran-restoran, ke supermarket, ke pecel lele, mereka butuhnya tiap hari, tapi cuma 3 kilo, 10 kilo. Berarti kan yang dilakukan tengkulak ini dia agregator kan.
Dia nge-agregat petani supaya dia bisa punya petani yang panen akhirnya tiap hari gitu. Tiap kolam 1 ton, 2 ton, 1 ton tiap hari. Nge-agregat buyer supaya buyer juga bisa panen bisa beli hasil panennya tiap hari juga supaya 1 ton tiap hari. Jadi ya agregasi kayak gitu. Nah, itu yang kita coba bikin gitu ya. Bisa nggak kita bikin agregasi yang sama tapi di platform. Platformnya berdasarkan data yang kita punya. Dan karena kita punya data pakan, kita bisa prediksi tuh data panennya. Kayaknya kapan nih panen? Berarti kan kita tahu nih petani ini punya 10 kolam, kolam ini panennya kapan? Petani ini punya berapa kolam, kolam ini panennya kapan? Jadi datanya itu bisa kita dapetin karena ya tadi pakai alat kita, pakannya udah bisa kita kasih, kita tahu semuanya tuh. Iya. Karena itu akhirnya kita bikin platform supaya sebelum panen kita bisa masukin dulu ke platformnya kita nih. Oke. Supaya buyernya ini bisa PO lah, pre-order. Jadi anggaplah ada 1 kolam ikan nila lah, mau panen 2 ton. 3 minggu, 2 minggu sebelum panen kita list dulu nih di platform kita. Atau ya lewat tim sales kita buat kita tawarin ke buyer-buyernya dulu. Gua mau beli deh 20 kilo, 10 kilo, 1 kintal, 5 kintal atau berapapun itu sampai kekumpul 2 ton. Oke. Jadi pas panen ya udah ada bayarnya. Udah ada gitu. Bayarnya. Dan kita bisa nge-cut tengah-tengahnya gitu tanpa kita harus punya inventory, tanpa kita harus punya sesuatu di gudang yang akhirnya ya ikannya bisa mati atau apapun. Idenya tuh kayak gitu, makanya pas masuk jalan ya kayaknya make sense nih, akhirnya kita bikin coba bikin prototype dulu lah, nggak usah pakai platformnya dulu, nggak usah ada predictionnya, yang penting kita kumpulin bayarnya ada nggak, kita punya petani gitu, kita datang ke tadi ya pecel lele, kita datang ke restoran bilang Pak kita punya ikannya langsung dari petani, mau beli apa enggak, kita kumpulin ternyata bisa jalan, akhirnya baru pelan-pelan ya kita gedein gitu sampai akhirnya ya ini pun udah masuk ke skala ekspor gitu. Ekspor juga bisa ya, berarti hubungannya sama Kementerian Perdagangan ya? Iya. Selain dari UKM ya? Betul. Oh, oke. Jadi ekspor pun udah kita lakuin. Betul. Dan data-data di dalam tuh kan lu tahu tuh ya, berarti dia suka paling banyak makannya ini, brandnya ini, pakannya nama brandnya ini dan seterusnya. Berarti lu juga ada deal-dealan dong sama pelaku brand atau pemilik brand si makanan ikan ini? Iya pasti. Jadi berapa persen? Ya maksudnya cuan kita dapatnya dari marginnya kan. Iya, maksudnya kan artinya kan kalau agregator atau marketplace atau apapun itu kan ada 10% misalnya apa segala macam ya dari si penjualan si pakan ikannya kan lu juga dapat. Iya, ya itu beda-beda sih. Intinya dari 1-2% sampai 8% lah, tergantung volumenya, tergantung brandnya, tergantung SKU-nya apa gitu. Oh, enggak lu pukul rata? Enggak dipukul rata. Kayak Shopee kan ada pukul rata juga tuh. Enggak, beda. Karena tergantung volumenya sih. Karena kalau misalkan volumenya kita bisa lebih gede nih ya, berarti kita bisa dapat lebih gede. Kan ujung-ujungnya ya sama lah. Maksudnya kita kalau mau bikin solusi ya harus ada value yang kita create gitu. Iya. Apapun itu. Ke petani ya value kita create-nya kita bisa dapat harga yang lebih murah karena kita aggregate. Ke brand tadi juga ada dong, karena mereka kalau jualnya ke agen sama ke distributor juga sama-sama aja, mereka jual pakan juga gitu. Apa untungnya nih kalau misalkan dari fishery gitu. Itu yang akhirnya kita bisa perlu kasih. Semakin gede value yang bisa kita create ke mereka, mereka juga bisa ngasih value lebih gede juga ke kita gitu. Okay. Berarti ada 2 ya revenue stream-nya ya. Total berarti sekarang ada 3 berarti revenue stream-nya. 3 berarti yang pertama tadi gua mundur kita ulas dikit ya. Yang pertama penyewaan alat. Oke, sama controlling buat ngasih makan secara online ya. Si alat itu kan connect ke aplikasi e-fishery, baru kita bisa gerakin waktu dan seterusnya. Betul. Oke, terus yang kedua distribusi pakan, yang platform pakan. Oke. Sama yang ketiga hasil panen. Betul. Oke, paling gede yang mana nih? Hasil panen pasti paling gede. Hasil panen berarti lu juga dapat dari situ. Lu jual kemana? Yang tadi jualnya mayoritas ke restoran, ke agen ya. Agen dulu sih yang paling gede volumenya. Jadi kayak pengepul besar lah. Jadi pengepul besar. Tiap kota deh. Agen besar ya itu ada, itu yang mayoritas. Tapi kita jual juga ke restoran, ke supermarket, pecel lele, sampai ke pasar tradisional. Itu yang market domestik. Di beberapa komoditas kayak udang sama nila kita ekspor. Gitu ke beberapa negara. Itu nggak kena negative list atau langsung udah pasti bisa? Enggak, pasti bisa. Dan memang itu value ekspor kita udah gede kan. E-fishery berarti menambah devisa negara nih, membantu perekonomian nih. Kayak ekonomi jadi tumbuh nih. Tapi pemainnya siapa lagi selain lu? Ada aja?
Ya kalau pemain tradisional pasti ada ya. Oh, Maksudnya enggak, dengan bisnis model yang sama. kalau bisnis model yang sama persis nggak ada sih. Ada Wih. beberapa yang agak mirip tapi cuma di udang aja gitu ya. Tapi yang Eh. sama persis kayak e-fishery itu nggak ada sih. Tunggu deh bentar ya, gue mau teknis bentar mengenai panen. Balik dikit ya. Hmm. Panen yang dimaksud berarti lu nego-negonya sama siapa? Sama si petaninya, pembudidayanya. Dia panen ya dia udah jual, maksudnya sebelum panen nih udah jual dulu, maksudnya di harga berapa. Kita udah deal-dealan dulu. Ya udah deal-dealan dari si pembudidaya, baru deal-dealan kita lo cari itu. bayar. Jadi lu berarti semi tengkulak ya? Semi tengkulak lah. Iya dong. Iya, Daripada dijual lagi berarti deal-dealan. Berarti lu harus lebih cantik harga yang dikasih ke mereka Betul. dibanding tengkulak asli. betul. Karena kan yang mau kita kasih ya tadi lah, kita lebih fair. Tujuannya kan itu. Lebih fair ke petani juga, karena petani megang resiko 3 kali kan ya ke pembudidaya tadi. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu Oke. ya. Resikonya gede. Ya mereka harusnya bisa dapat margin yang layak juga gitu. Makanya kita bisa kasih itu. Itu yang mau, tapi cara kita ngasih itu dengan bikin ini lebih efisien. Anggaplah misalnya dari pembudidaya ada tengkulak 1, ada pengepul, ada 3 sampai 4 lah sampai ke konsumen. Iya. Nah, dengan platform kita bisa ngilangin 1 2 gitu. Jadi akhirnya bisa yang tadinya diambil sama yang tengah-tengahnya ini yang sebenarnya nggak Iya. banyak value yang di-create, Oke. kita bisa create value Dan supaya bisa balikin ke Itu margin lo berarti. itu margin gua. Oke, terakhir dong, coba kita lihat dong di aplikasi sosial medianya e-fishery dong. Ya, ada beberapa produk dan gue nggak tahu sekarang di ujung obrolan nih, Gibran. Objek Turful lagi mau kemana aja? Siapa tahu gue bisa bantu, atau lo mau fundraising lagi, atau lo mau pengen coba merapat ke petani-petani lagi, atau petambak lagi, apa segala macam ya. Gitu. Sekarang lo yang belum kecapai deh. Lo lagi mau ngapain sekarang? E-fishery ini. Ya yang pertama pasti yang ya pembudidaya kita nih sekarang baru 200 ribuan. Petani kita di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur sampai Sulawesi Utara gitu. Tapi ya tadi ada 3 juta kan pembudidaya. Ya kita mau nargetin seenggaknya 1 juta lah, kayak kita bisa nih. Itu. Jadi pengen sebanyak mungkin dan secepat mungkin kita bisa merangkul 1 juta pembudidaya. Wilayah mana yang belum lo gapai dan capai? Sebenarnya kalau secara wilayah hampir semuanya kecuali Kepulauan Maluku sama Papua. Kenapa? Karena nggak ada demand-nya. Enggak, karena justru supply-nya nggak sebanyak yang ada di situ. Maksudnya pembudidayanya nggak banyak ya. Oh iya. Ha-ha. Dan emang secara konsumsinya kan juga nggak sekuat pulau yang lain juga gitu. Terus syaratnya apa mereka? Harus punya tanah, punya itu standar lah ya? Ya standar sebenarnya. Cuma kan mereka perikanan tangkap di sana bagus kan, gede. Jadi harga ikan kerapung misalnya murah di sana gitu. Jadi ya ngapain makan lele kalau harga ikan kerapung murah kayak gitulah. Oke. Dan ini mesti lele? Enggak. Kita lele, nila, mas, patin, gurame, ada 12 jenis ikan yang kita masukin. Nih, termasuk udang. Buat para pembudidaya berarti ya. Sekarang lu lagi menginfokan ke mereka, diajakin kolaborasi bareng sama e-fishery. Tapi lu tahu ada datanya ada di mana aja mereka ini? Ada. Cuma lu lagi pitch mereka. Iya, lagi emang kita kembangin dan secara presence ya, maksudnya kehadiran kita tuh udah lebar. Tinggal kita ngedalamin aja di satu area misalnya di Aceh gitu. Kalau di Jawa kita udah lumayan penetrasinya udah tinggi lah. Okay. Misalnya di Aceh atau di mana gitu. Kita udah ada tim kita udah ada pembudidaya juga. Cuma mungkin penetrasinya baru let's say 3% gitu dari market ya, kita mau gedein itu sih. Behavior yang ternyata mereka masih mikir tuh kenapa? Karena teknologi banget. Ya di satu sisi emang karena teknologi ya, tapi di sisi lain karena mereka kan budidaya udah lama. Ya 5 tahun, 10 tahun, ada yang udah 20 tahun. Udah kebiasaan sama pola yang lama gitu. Maksudnya mereka ngambil pakan, saya udah ada langganan nih, udah ada agennya gitu. Konvensional ya. Iya, udah jual, waduh saya udah sama tengkulak ini udah lama. Ya walaupun misalnya kita beli lebih tinggi loh Pak ya, tapi saya udah lama, udah 20 tahun gitu. Nanti kalau misalnya saya jualnya ke Bapak misalnya, tapi di harga yang lebih tinggi terus ternyata Bapak hilang, tengkulaknya udah sakit hati duluan sama saya jadi kehilangan buyer ya, kayak gitulah. Jadi emang pola-pola yang itu wajar sih. Karena kan ya pemain baru emang kita harus bisa meyakinkan dulu nih kalau emang kita akan selalu ada dan kita bisa create value, nggak cuma udahlah kita kasih subsidi beli ke kita harga lebih tinggi tapi habis itu hilang, kan rugi juga mereka, akhirnya mereka kehilangan buyer jadinya nggak bisa jualan, kan sayang. Bakar duit lu tuh di situ berarti ya. Bakar duitnya lu tuh kenapa nggak lu pakai untuk pola-pola bakar duit di tech company dengan ya udah lu beli sama kita, ini ada diskon sekian misal. Betul. Atau ini ada flash sale sekian gitu, lu pakai juga? Pakai. Biar dia nyobain dulu, ternyata ada behavior baru dari zona yang lama ke zona yang baru gitu. Betul. Jebakannya di situ. Lu pakai juga? Iya, pakai juga. Ya buat educate lah ya, buat educate dan percaya dulu, oke sekali, 2 kali baru nanti akhirnya bisa jalan gitu.
Oh, berarti sekarang lagi pengen lu genjot di sisi itu. Sekarang ya? lagi mau genjot di situ. Oke, nice. Informasi lebih lanjut lo buka aja di e-fishery ya. Ini berarti panggilan buat para pembudidaya ikan-ikan, ada 12 jenis ikan. Ya kan, bagi yang bisa menjawab 12-12-nya lo akan dapat sepeda. ya, ya kan, Pak Jokowi keren bikin kuisnya tuh untuk mengasah wawasan. Iya, Bagus betul, ya. Bagi yang mau yarnen, ya bayar dulu setelah panen. Ya, bagi yang mau kabayan, apa kabayan? Kabayan, kasih bayar nanti. Kasih bayar nanti dan seterusnya. Betul, bisa juga kayak gitu sama mereka-mereka. Betul. Apa udah nggak ada programnya? Masih ada, masih ada. Masih ada ya. Masih jalan. Tuh. Ini informasi lebih lanjut ada di sini deh. The first aquatech startup in Asia. Wow, mantap ya. Building a sustainability, ya, sustainable aquaculture yang tadi dimaksud adalah apa? Yang lu bilang aquaculture itu? Budidaya di air. Budaya. Oke. Nice, ada di sini semua. Informasi lebih lanjut lu bisa buka di linknya tuh, ada ya di situ ya. Lu tinggal cek aja. Ini nih jenis-jenisnya nih. Ya, kontaknya di sini, di highlight ada nih macam-macam semuanya. Siap. Kita tunggu aja nanti gebrakan-gebrakan baru dari e-fishery. Ya, mudah-mudahan nanti seluruh Indonesia juga bisa makmur lah Amin. di sisi perikanannya ya. Bantu negara kita kan mau mencapai pertumbuhan ekonomi ke 7%, jangan-jangan ada kontribusi lu juga ada di sini nih. Mudah-mudahan ya. Wih, mantap. Nanti update lagi bro ya. Siap. Ada yang mau tambahin? Gibran? Udah itu tadi sih. Dan di sisi lain emang kita udah mulai main ke hilir juga, jual ikan langsung ke supermarket, ke customer yang tadi diceritain. Iya. Ke ekspor sama ekspansi regional yang kita mau coba bangun. Gitu. Sama ya targetnya ya yang tadi dibilang mungkin akan go public gitu at some point. Gitu. Wih, IPO ya. IPO. Butuh komisaris independen atau komisaris yang dikenal publik nggak? Nggak, mungkin yang jasa-jasa tadi yang gua kasih. Kalau lu kan gak ada jasanya. Jadi Makasih ya. Kita kasih solusi.